adik-adik, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Bertemu lagi dengan saya, Kak Gita. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar melalui cerita Nabi Yunus di dalam perut ikan. Cerita ini diambil dari kitab Yunus pasal 1 sampai 3. Di keadaan yang seperti ini, adik-adik harus bisa membiasakan diri untuk belajar di mana saja, kapan saja, dan yang pastinya jauh dengan teman-teman, apalagi dengan guru. Misalnya melalui telepon, melalui video call, melalui teleconference, atau menonton video seperti ini. Adik-adik, kita akan belajar tentang cerita Nabi Yunus di dalam perut ikan. Sebelumnya, siapa yang kenal dengan Nabi Yunus? Atau siapa yang sudah pernah mendengar atau membaca cerita Nabi Yunus di dalam perut ikan? Lalu, bagaimana bisa Nabi Yunus ada di dalam perut ikan? Apakah Nabi Yunus meninggal karena dimakan ikan? Atau bahkan masih hidup di dalam perut ikan? Nah, untuk tahu semua jawaban dari pertanyaan tadi, yuk kita lihat dan simak cerita Nabi Yunus di dalam perut ikan yang diambil dari kitab Yunus pasal 1 sampai yang ketiga. Selamat menyaksikan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak kepada Allahnya. Dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nahkoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin kau tertidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa." Lalu berkatalah mereka satu sama lain, "Marilah kita buang undi supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini." Mereka membuat undi dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, "Beritahukan kepada kami karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini, dan dari mana engkau datang dan dari bangsa manakah engkau?" Sahut Yunus kepada mereka, "Aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan, Allah yang punya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Apa yang telah kau perbuat? Akan kami apakan engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi, sebab laut semakin bergelora. Angkatlah aku, campakkan aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi, sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu." Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, "Ya Tuhan, janganlah kiranya Engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini." Kemudian mereka mengangkat Yunus lalu mencampakkannya ke dalam laut. Dan laut berhenti mengamuk.
Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan serta mengikrarkan nazar. Maka atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar dan menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Dari dalam perut ikan itu berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya. Dalam kesusahan aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, dan Kau dengarkan suaraku. Telah Kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Aku tenggelam ke dasar bumi, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu seharian perjalanan jauhnya lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya sehingga kita tidak binasa. Turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan pembesarnya, haruslah semua manusia dan ternak terselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepala kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Lalu mereka mulai berpuasa. Baik orang-orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Akhirnya, kota Niniwe selamat dari cobaan Tuhan karena pertobatan mereka. Terima kasih adik-adik karena telah menyaksikan cerita dari kakak tentang Nabi Yunus di dalam perut ikan. Semoga dapat menghibur adik-adik dan bermanfaat. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.